warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dion Putra Negara. Di sini saya akan menjelaskan tugas riset operasi model transportasi dengan metode MODI. Selanjutnya saya akan berikan contoh soal dan penyelesaiannya. Di sini kita dapat melihat bahwa terdapat dua tabel, di mana tabel 1 menunjukkan misalnya bahwa Arizona Plumbing membutuhkan biaya $5 untuk mengirimkan barang dari pabrik Des Moines ke gudang Albuquerque. Kemudian, membutuhkan biaya $4 ke Boston dan $3 ke Cleveland. Demikian juga kita melihat pada tabel kedua, kapasitas pabrik pipa Arizona di Des Moines, Evansville, dan Fort Lauderdale, serta permintaan gudang di Albuquerque, Boston, dan Cleveland. Di sini saya akan menjelaskan contoh penyelesaiannya dengan cara metode MODI, yaitu merubah alokasi produk untuk mendapatkan alokasi produksi yang optimal menggunakan indeks perbaikan yang berdasarkan pada nilai baris dan nilai kolom. Cara untuk penentuan nilai baris dan nilai kolom menggunakan persamaan. Penyelesaiannya adalah dengan aturan pedoman prosedur alokasi tahap pertama menggunakan prosedur pedoman sudut barat laut Northwest Corner Rule, yang dimana dimulai pada sudut paling kiri atas. Nah, pada tabel ini sudah saya buat dari tabel 1 dan 2 yang diketahui pada contoh soal, di mana diketahui Des Moines memiliki biaya $5 untuk mengirimkan barang ke Albuquerque dan $4 untuk mengirim barang ke Boston dan $3 untuk Cleveland dengan available stok gudangnya 100. Sedangkan warehouse requirement-nya pada gudang Albuquerque itu memiliki nilai 300. Dan juga diketahui pada Evansville dan Fort Lauderdale sesuai dengan nilai-nilai yang sudah saya masukkan ke dalam tabel. Selanjutnya kita akan mengerjakan dengan metode MODI, yaitu 100 pada gudang Albuquerque. Kemudian 200 pada Evansville di gudang Albuquerque dengan nilai $8 untuk pengiriman barang sebanyak 200. Jika kita lihat pada kolom K1, warehouse requirement pada gudang Albuquerque sudah terpenuhi sebanyak 300. Kemudian kita akan lanjutkan ke kolom sebelah kanan pada gudang Boston atau kolom K2, di mana Evansville mengirimkan 100 barang ke Boston dengan biaya pengiriman $4. Sedangkan warehouse requirement pada Boston sebanyak 200. Kemudian kita turun ke bawah, yaitu ke Fort Lauderdale yang mengirimkan barang ke Boston sebanyak 100. Sehingga warehouse requirement pada Boston sudah terpenuhi sebanyak 200. Kemudian kita akan melanjutkan ke kolom sebelah kiri kanan, yaitu pada kolom gudang Cleveland atau K3, yaitu sebanyak 200. Karena warehouse requirement pada Cleveland adalah sebanyak 200. Dengan demikian, kita sudah dapat mengetahui biaya pengangkutan untuk alokasi tahap pertama, yaitu 100 dikali 5 ditambah 200 dikali 8 ditambah 100 dikali 4 ditambah 100 dikali 7 ditambah 200 dikali 5 dengan hasil sebagai berikut. Nilai ini merupakan nilai biaya pengangkutan untuk alokasi pada tahap pertama. Kemudian kita akan melanjutkan pada tahap berikutnya. Langkah berikutnya adalah menentukan nilai baris dan kolom. Dengan penyelesaian dan memiliki aturannya adalah baris pertama selalu diberi nilai 0. Nilai baris W sama dengan RW sama dengan 0. Kedua, nilai baris yang lain dan nilai semua kolom ditentukan berdasarkan persamaan. Nah, kita akan menghitung terdapat 5
yang sudah kita kerjakan pada langkah sebelumnya. Yang pertama adalah R1 tambah K1 sama dengan 5. Kemudian R2 ditambah K1 sama dengan 8. Kemudian R2 ditambah K2 sama dengan 4. Kemudian pada nomor 4-nya itu R3 ditambah K2 sama dengan 7. Kemudian pada nomor 5 R3 ditambah K3 sama dengan 5. Kemudian kita akan melakukan persamaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, R1 ditambah K1 sama dengan 5. R1 itu diberi nilai 0 ditambah K1 sama dengan 5. Jadi K1 sama dengan 5. Kemudian nomor 2, R2 ditambah K1 sama dengan 8. R2 diberi nilai 0 ditambah K1-nya adalah 5 sama dengan 8. Jadi R2 diketahui 8 dikurang 5 sama dengan 3. Pada nomor 3, R2 ditambah K2 sama dengan 4. R2 sudah diketahui nilainya adalah 3. Kemudian K2 belum diketahui. Jadi K2 sama dengan 4 dikurang 3 dan kita dapatkan nilainya adalah 1. Selanjutnya pada nomor 4, R3 ditambah K2 sama dengan 7. R2 ditambah 1 sama dengan 7. K2 nilainya sudah diketahui 1. Sehingga R3 didapat nilai adalah 7 dikurang 1 sama dengan 6. Kemudian R3 ditambah K3 sama dengan 5. R3 sudah diketahui nilainya adalah 6. Ditambah K3 sama dengan 5. K3 kita dapat peroleh 5 dikurang 6 sama dengan min 1. Di sini dalam perhitungan persamaan kita masih mendapatkan nilai yang bernilai negatif, yaitu pada poin nomor 5 di mana K3 sama dengan min 1. Selanjutnya, langkah ketiga yaitu kita akan menghitung indeks perbaikan dan memilih titik. Penyelesaiannya yaitu dengan aturan indeks perbaikan adalah nilai dari kotak yang kosong memilih titik tolak perubahan. Karena pada sebelumnya, pada tahap pertama masih ada nilai negatif, kita harus menghitung indeks perbaikan dan memilih titik. Dengan cara, rumusnya adalah IIJ sama dengan CIJ dikurang RI dikurang KJ. Dengan cara Des Moines diketahui, Des Moines ke Boston memiliki indeks sama dengan C12 dikurang R1 dikurang K2 sama dengan 4 dikurang 0 dikurang 1 dengan nilai $3. Kemudian kita ketahui Des Moines mengirimkan barang ke Cleveland dengan indeks C13 dikurang R1 dikurang K3 sama dengan 3 dikurang 0 dikurang negatif 1 sama dengan 4. Kemudian diketahui juga Evansville mengirimkan barang ke Cleveland memiliki indeks yaitu C23 dikurang R2 dikurang K3 sama dengan 3 kurang 3 dikurang negatif 1 dan memiliki nilai 1. Dan pada Fort Lauderdale mengirimkan barang ke Albuquerque dengan memiliki indeks C31 dikurang R3 dikurang K1 sama dengan 9 dikurang 6 dikurang 5 dengan nilai negatif 2. Nah, di sini kita masih mendapatkan nilai negatif 2. Kemudian langkah ketiga adalah memperbaiki alokasi. Di sini sudah saya buatkan tabel dengan kolom-kolomnya sudah saya singkat, yaitu dengan huruf A, B, C, dan D, E, F. Sudah saya perbaiki pada D
mengirimkan barang ke gudang A sebanyak 100 dengan nilai $5. Kemudian pada E mengirimkan barang ke A sebanyak 100 dengan nilai $8. Dan F mengirimkan barang ke A dengan nilai 100 sebanyak 100 dengan nilai $9. Kebutuhan warehouse A sudah terpenuhi sebanyak 300. Kemudian pada gudang B dari E sebanyak 200 dengan nilai $4 dan kebutuhan pada gudang B sudah terpenuhi sebanyak 200. Kemudian pada pengiriman gudang C yang dikirim dari F sebanyak 200 dan pada gudang C sudah terpenuhi sebanyak 200. Biaya pengangkutan untuk alokasi tahap kedua sebesar 100 dikali 5 ditambah 100 dikali 8 ditambah 100 dikali 9 ditambah 200 dikali 4 ditambah 200 kali 5 sebanyak 4.000. Selanjutnya, dikarenakan alokasi tahap kedua masih ada yang bernilai negatif, maka aturannya adalah ulangi langkah-langkah tersebut mulai dari langkah kedua sampai diperolehnya biaya terendah, yaitu bila sudah tidak ada lagi indeks yang negatif. Setelah kita mengulangi langkah kedua, kita sudah mendapatkan nilai dan sudah saya buatkan tabel yang teman-teman bisa dapat lihat pada layar, di mana perbaikannya adalah untuk pengiriman D ke gudang A sebanyak 100 dan untuk pengiriman dari E ke A itu tidak ada, diganti menjadi E ke B sebanyak 200 dan E ke C sebanyak 100. Kemudian pengiriman dari F ke A sebanyak 200 dan dari F ke C sebanyak 100. Nah, ini merupakan alokasi yang sudah diperbaiki dengan nilai indeks yang tidak ada nilai negatif. Dan dengan demikian, biaya pengangkutan untuk alokasi tahap ketiga sebesar 100 dikali 5 ditambah 200 dikali 9 ditambah 200 dikali 4 ditambah 100 dikali 3 ditambah 100 dikali 3 sama dengan 3.700. Ini merupakan alokasi produksi yang optimal dengan biaya terendah. Sekian penjelasan dengan metode MODI dari saya. Bila ada salah ataupun kurang, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.